kami sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama-lamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selama-lamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh Yesus, haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih. Mari semuanya, haleluya, glory, glory, haleluya. Terima kasih Yesus, dihormati, ditinggikan kemuliaan, diagungkan selamanya. Oh Yesus, Kau Tuhan pencipta kami, padamu kami berserah, kami bersyukur. Hormat dan kuasa, puji dan hormat hanya bagimu Tuhan, Kau gunung batu keselamatan. Haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya. Segala hormat pujian bagimu Tuhan, Kau yang layak terima. Segala pujian kami, bertahtalah Tuhan di atas pujian kami baru, ditinggikan, dimuliakan. Haleluya, mari sembahyang. Haleluya, haleluya. Yesus Kau baik Tuhan, ya Bapa, kami bersyukur. Sebab Kau Tuhan kami, Kau membebaskan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau baik Tuhan. Mainkan ucapan syukurmu saudara. Apapun yang mau kau sampaikan kepada Bapa, sampaikan hari ini, saat ini. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia mendengarkan isi hati kita. Dia ingin menyembuhkan kita. Dia ingin lebih dekat lagi pada kita, pribadi lepas pribadi. Oh Yesus, ini kami Tuhan, ini kami Yesus, ini hati kami Tuhan. Masuklah Tuhan, jamah kami Tuhan, layakkan kami. Haleluya, Yesus Kau baik, Yesus Kau baik, Yesus Kau baik. Haleluya,
Sungguh benar Tuhan Yesus, tidak ada yang dapat kami berikan selain hidup kami bagimu ya Tuhan. Kiranya Kau melayakkan kami, berkenan memakai hidup kami pribadi lepas pribadi untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami ingin lebih lagi bersukacita dalam Engkau ya Tuhan. Curahkan kiranya roh sukacita itu dalam hati kami saat ini ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersukacita. Haleluya. Amin. Kita masih bangkit berdiri, kita angkat pujian kita bersama Yesus. Sama Yesus, waktu pertama bersama Yesus, tidak ada yang sudah bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalah.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ingin memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa sejenak. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih untuk segala berkat sudah Tuhan berikan kepada kami, keluarga lepas keluarga di tempat ini ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami ingin berikan sebagian apa yang Tuhan titipkan bagi kami untuk memuliakan Tuhan, untuk membantu pelayanan gereja di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati tiap tangan yang akan memberi, dan juga berkati apa yang tersisa pada kami, dan berkati pekerjaan kami. Hingga melalui pekerjaan kami Tuhan, kami boleh menjadi terberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi. Bakat pujian kita bersuka di dalam Tuhan. Terima kasih untuk persembahannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, jangan pernah menyerah.
Saya minta izin untuk buka masker. Silakan duduk saudara. Saya bersyukur bahwa hari ini kita dapat berkumpul bersama kembali bersama saudara seiman di sini. Tadi malam, kemarin sore sebenarnya kami keluarga besar mendapatkan berita duka cita dan kami mengalami musibah bahwa keluarga kami, kakak dari ayah saya meninggal dunia.
ketika saya mengetik persiapan untuk hari ini, ternyata ada kabar seperti itu. Jadi ya artinya saya tinggalkan sebentar karena saya percaya Tuhan yang akan menuntun apa yang akan disampaikan hari ini. Dan saya percaya saudara, kita hari ini mendapatkan berkat yang daripada Tuhan, berkat yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini, yaitu damai sejahtera, berkat kesehatan, berkat sukacita, dan itu semua tidak pernah bisa diberikan oleh dunia ini. Dari pelajaran yang saya dapatkan, bahwa hari-hari hidup kita ini sebenarnya semakin singkat. Apalagi kita di sini, kalau dulu waktu saya muda, saya cuek saja dengan yang namanya ibadah, karena saya masih kuat, masih gagah. Nah, untuk kita yang saat-saat ini yang sudah berumur, dan dalam arti maksud saya untuk teman-teman yang masih muda, jangan lengah, ya. Karena kita tidak tahu kapan akhir hidup kita. Jadi saya bersyukur hari ini saudara, saya dimampukan, istri saya dimampukan untuk bisa ambil bagian dalam ibadah hari ini. Terus jujur kami pulang tadi malam pulang pagi karena bukan kalau rasanya langsung pulang kan kita nggak enak. Bukan karena tradisi saudara-saudara, karena saya lebih mengarah kepada memberikan support kepada saudara saya, karena saudara saya itu semua perempuan yang tinggal oleh tante saya. Jadi saya pikir ini bukan masalah tradisi. Kita ketika ada saudara kita meninggal, kita bermalam sampai nggak tidur begadang, nggak, bukan begitu. Saya mengambil ke arah, saya memberikan support, karena di saat-saat seperti itulah kadang-kadang Tuhan izinkan kita bertemu dengan keluarga kita. Kita berbicara banyak, karena jujur saudara, kami hampir sekian tahun walaupun satu kota, satu nenek, satu kakek, kami jarang bertemu. Tapi Tuhan di balik duka cita kami itu ada sukacita, sebenarnya sukacita sejati, karena di situ kami bisa berkumpul menanyakan bagaimana kabarnya. Namanya dunia semakin berubah kan. Bahkan kita sama saudara juga paling lihat WA, jarang berkunjung sana, belum tentu ada orangnya. Nanti malam saya bersyukur saudara bahwa kami bisa berkumpul. Nah, karena itu sekali lagi saya katakan bahwa umur kita tidak tahu kapan. Jadi jangan lengah saudara, mari kita selalu dekat dengan Tuhan. Baik, tidak apa, saya sebenarnya sudah menyiapkan paparan saya sebenarnya. Paparan apa yang mau saya sampaikan? Saya nggak mau kalah juga ceritanya. Saya cari yang namanya unduhan yang keren, oikumene. Nah, pas saya buka oikumene itu, saya cari yang keren gitu kan, yang ada gimana gitu, yang ya keren dan sedikit garang. Nggak ada saudara. Yang ada oikumene itu ya lambang oikumene itu aja. Ya ampun, saya bilang ya udahlah, saya ambil. Nah, kalau hari ini ternyata tidak bisa ditampilkan, tidak apa saudara, karena ingat, itu tidak akan pernah mengurangi sukacita kita. Itu tidak akan pernah bisa mengubah semangat kita dalam Tuhan, saudara. Baik, tema kita minggu ini di-share di grup supaya bisa share di grup ya Om. Wanitiro. Karena gini Om, ini kan PPT. Bercanda ya Om ya. Baik, saya akan kirimkan. Semoga saya ada izin saya akses izin saya akses wifi ya. Sebentar maaf saudara ya, saya membutuhkan waktu karena app saya yang baru. Gitu dong ya, dia belum connect nih. Jessica, semoga saya ingat. Share ya. Sebenarnya yang saya itu selalu buat paparan itu ada dua. Satu buat saya itu secara rinci sebenarnya, dan satu untuk jemaat. Jadi untuk jemaat itu yang ringkas-ringkas saya jangan jelimet gitu lah, nanti malah bingung. Tapi karena keadaannya seperti ini saya akan coba. Saya ada kirim kemarin. Oh iya, ada benar, buat istri saya ada. Karena saya sama istri itu selalu WA-an, no? Kami selalu WA. Iya. Silakan, sudah saya kirimkan. Baik. Tema kita bulan ini adalah gereja yang oikumene, karena di gereja yang oikumene adalah gereja yang tidak tergoyahkan, itu adalah gereja yang oikumene. Ini minggu yang ketiga bahwa gereja yang oikumene ini dibahas. Pertama sudah dibahas oleh Pak Abraham, dan kita yang kedua kita telah belajar bersama dengan Pak Pendeta. Nah, hari ini kembali kita lanjutkan gereja yang oikumene. Nah, saya hanya mengulang sejenak.
apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan minggu kemarin, bahwa jemaat itu adalah milik Tuhan. Ya, mungkin teman-teman sudah mendapatkan pelajaran ini kemarin. Tidak salah, saya ulang kembali. Jemaat itu adalah milik Tuhan, saudara, bukan milik organisasi. Nah, kalau berbicara masalah hukumene ini, tidak akan pernah jauh-jauh beda, tidak akan bisa lepas dari aliran, tidak pernah lepas dari yang namanya denominasi gereja, ya. Denominasi gereja, ya. Denominasi semua sudah tahu ya hukumene. Mungkin ada yang belum tahu, hukumene itu adalah persatuan ya dari semua gereja, ya. Itulah pada intinya hukumene itu, bahwa kekristenan itu sebenarnya tidak membeda-bedakan kamu aliran mana, kamu paham yang mana. Selama kamu percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah gereja Tuhan. Hanya saja kadang-kadang yang terjadi di dalam dunia ini, yang terjadi saat ini adalah bahwa setiap gereja itu berbeda karakteristik, saudara. Ya, berbeda karakteristik. Ingat yang saya katakan ini bukan hanya gereja organisasi ya, tapi kita. Tuhan berkata gereja itu yang mana? Sejak kecil kita sudah memahami bahwa gereja itu bukan gedungnya. Maksud saya bukan gedungnya saja, bahwa gereja itu kita. Kita adalah gereja Tuhan. Jadi ketika gereja itu bermacam-macam karakteristik, demikian juga kita. Anak-anak Tuhan berbeda karakteristik, tapi ingat, kita adalah hamba Tuhan Yesus, bukan hamba organisasi. Ya. Yang kedua, yang kita dapatkan kemarin, bahwa demi Yesus, ya, demi Tuhan Yesus, demi Tuhan kita harus rela menyatu. Ya kan? Menyatu dengan siapa, saudara? Dengan gereja yang lain. Karena ada gereja lain, karena ada gereja yang tidak mau menyatu dengan gereja yang satunya. Kemarin sudah dibahas, banyak hal yang membuat itu terjadi. Yang ketiga, memberitakan Injil di mana berada. Saya nyengkulap dari yang punya Om kemarin ya. Nah, hari ini saya ingin kita belajar bersama apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan gereja saat ini. Saya juga bingung awalnya, saudara, karena ada itu ya tulisan bahwa lebih mudah menyatukan tentara dibandingkan sebuah gereja, dibandingkan gereja maksudnya. Kenapa? Karena tentara itu dia punya hierarki, dia punya perintah yang jelas, baku, sehingga semua tentara atau serdadu itu akan menuruti satu perintah. Gereja tidak bisa. Padahal yang memerintah kita adalah raja di atas segala raja. Kenapa saya bilang begini? Karena ada bukti ya, bahwa ada sebuah gereja aliran lain yang sama-sama Kristen juga, maksudnya tahu Tuhan Yesus, percaya Tuhan. Mereka itu dari ujung sampai ke ujung bumi yang lain, mereka sama, mereka satu, ya kan? Nah, berbeda dengan kita, terutama Protestan. Kenapa saya bilang? Kenapa saya sampaikan ini, bahwa kenapa sih sebenarnya sulit sekali anak-anak Tuhan ini bersatu? Denominasi gereja ini kok sulit bersatu? Jujur, saudara. Minggu kemarin Pak Gembala sudah memberikan contoh, bahwa ini contoh kecil ya, bahwa ada beberapa hamba Tuhan yang sebenarnya seperti malah tidak menghargai hamba Tuhan yang lain. Itu hanyalah contoh kecil, saudara. Ya, mungkin teman-teman dulu pernah mengalami. Saya juga pribadi mengalami. Istri saya juga pernah mengalami, saudara. Karena ketika kita berada saya bilang di aliran lain aja ya, kayak saya kecadil-cadil juga nih, saya bilang denominasi salah-salah terus dari tadi. Entah kenapa juga, mungkin karena saya tidur jam berapa tadi malam, paginya bangunnya jam berapa? Jam 7 ya. Jadi tetet gitu kalau ngomong. Jadi saya bilang ya aliran lah gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau aliran itu kayaknya aneh, kok sepertinya Kristen kok ada aliran. Bukan begitu, maksudnya kita nih ada persekutuan masing-masing gitulah. Nah, ada aliran-aliran tertentu yang sama-sama percaya kepada Tuhan, tapi tidak mau menyatu dengan aliran yang lain. Nah, mengapa itu terjadi? Maunya kita itu
Ayo saudara, kita ini hamba Tuhan loh, bukan hamba organisasi. Ya, semua bilang begitu. Ya benar itu, tapi kenyataannya, mengapa itu selalu terjadi? Mengapa itu masih ada? Lebih mudah kita menyatukan tentara yang otomatis memang berbagai macam aliran, berbagai macam agama, tapi mereka bisa satu dibandingkan gereja. Ya. Nah, hari ini saya ngajak kita belajar tentang itu. Ingat saudara, gereja yang saya katakan di sini bukan hanya organisasi, tapi kita. Tilik ke hati kita masing-masing. Karena Tuhan berbicara tentang gereja itu ada dua. Gereja secara organisasi yang fisik terlihat, terlebih lagi gereja kamu adalah bait Tuhan. Amin saudara. Karena apa kesamaannya? Sama. Nanti kita akan sampai ke situ. Ada gereja yang tidak, ada aliran tertentu yang tidak bisa bersatu dengan orang lain. Ada juga anak Tuhan yang tidak bisa bersatu dengan anak Tuhan yang lainnya. Gitu, ya. Mengapa itu terjadi? Saya akan gak apa-apa, tapi saya sudah share ya. Yang satu itu ternyata yang paling utama itu karena tidak ada kasih di dalam hati kita. Kalau sudah berbicara kasih, wah seluruh gereja merasa mereka paling mengasihi orang lain. Mereka paling mengasihi Tuhan, iya. Semua orang Kristen pasti akan mengklaim bahwa dia mempunyai kasih di dalam hatinya. Ya kan? Bahkan orang yang jahat sekalipun ketika dia tahu Tuhan, dia pasti akan merasa bahwa dia mengasihi orang lain. Mengapa kasih? Ketika kasih tidak ada, maka tidak akan ada persatuan saudara. Mari kita buka di Yohanes 17 ayat 23, ada di situ. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara, Tritunggal itu terikat dengan kasih, karena kasih saudara. Yesus berkata, karena ketika engkau mengasihi aku, dia bilang dengan Tuhan, dan ketika aku mengasihi anak-anak Tuhan di dalam dunia, itu ikatan kita itu kasih saudara. Ikatan anak-anak Tuhan itu sebenarnya adalah kasih. Kalau kita baca kembali, aku di dalam mereka, artinya mereka itu kan kita, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Nah, mengutus Yesus kan, dan bahwa Bapa mengasihi mereka sama seperti Bapa mengasihi aku. Saudara, ketika ada anak-anak Tuhan yang tidak bisa menyatu dengan saudara-saudaranya yang lain, maka itu bisa dikatakan bahwa dia sebenarnya tidak memiliki kasih. Tapi maaf saudara, banyak orang tidak akan pernah sadar bahwa dirinya itu sebenarnya tidak memiliki kasih. Lebih mudah mengasihi orang lain daripada mengasihi saudara kita. Karena apa? Banyak hal saudara. Nanti kita akan sampai ke sana. Karena dominasi gereja ini ke berbagai macam aliran. Ada orang-orang tertentu, ada gereja-gereja tertentu yang mau bergabung, mau bersama-sama dengan gereja yang lain, yang mau bekerja sama. Nah, kasih itu sebenarnya hakikat Tritunggal, saudara. Karena yang menyatukan Tritunggal itu adalah kasih. Yang menyatukan Tritunggal itu adalah kasih. Yang kasih juga membuat kita memiliki satu tujuan, yaitu nama Tuhan dipermuliakan. Jadi masing-masing gereja itu boleh berbeda, tapi kita mempunyai satu tujuan, saudara, yaitu nama Tuhan dipermuliakan. Ya kan? Sebenarnya kita mempunyai satu tujuan, yaitu nama Tuhan dipermuliakan. Dan kasih itu mempunyai kerinduan yang sama, yaitu firman Tuhan disampaikan sampai ke ujung bumi. Nah, yang kasih, kenapa kasih itu sangat menentukan. Ketika orang mempunyai kasih, maka dia akan mau berbaur dengan gereja-gereja lain. Yaitu kedua, karena kasih itu sebenarnya menutupi banyak dosa. Dari 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dan yang ketiga, kasihlah yang menyempurnakan. Nah, di dalam Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ternyata tanpa ada kasih, kita tidak akan punya ikatan, saudara.
Jadi bohong kalau seorang gereja yang mengasihi Tuhan, ternyata dia tidak bisa menyatu dengan orang lain. Ada saudaranya yang tidak berkenan di hatinya, dia tidak akan suka. Ada gereja lain yang tidak sesuai dengan keinginan kita, oh dia bukan bagian dari kita. Dia tidak benar, hanya saya yang benar. Ada saudara kita yang mengecewakan kita, saya tidak akan lagi menganggap dia saudara saya di dalam iman. Ada saudara saya yang tidak memuaskan hati saya, baik dalam hal yang sekecil mungkin, yang tidak sesuai dengan maunya saya, maka saya tidak akan bisa bersatu dengan dia. Mohon maaf, begitu kan? Apakah seperti itu kasih? Karena ketika kasih berbicara, apapun yang terjadi dengan gereja lain, ingat ya, saya bilang tadi gereja itu dengan pribadi kita masing-masing. Kalau kita selalu menilai jeleknya gereja orang, kita melihat jeleknya aliran orang, maka kita akan selalu menemukan itu, saudara. Karena Tuhan berkata, satu tubuh, satu roh, satu tubuh itu, saudara, fungsi tubuh berbeda-beda. Demikian juga gereja itu, dia berbagai macam karakteristik, yang ditonjolkan itu berbeda-beda. Namun yang pasti dia harus satu roh, yaitu satu roh Tuhan. Kalau dia di luar itu, maka dia bukan gereja. Nah, dan yang kedua, selanjutnya dalam Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dulu saya waktu muda ada pelayanan dari teman-teman di Palangkaraya, ini masih muda ya, masih muda, masih ganteng-gantengnya. Ada seorang anak muda yang khotbah waktu itu, karena waktu itu saya masih di gereja yang lama gitu kan, belum lahir baru. Dia ada menyentil masalah bahwa manusia itu harus sempurna. Jadi anak-anak muda yang ikut ini tiba-tiba aja manyun. Wah, nunggu-nunggu ini mereka. Artinya ketika kata-kata seperti itu keluar, mereka nanti ini akan dibahas nanti gitu. Tapi bahas internal. Jadi pembahas itu bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Enggak mungkin orang Kristen itu bisa sempurna. Iya kan bro? Itu sesat. Itulah saudara. Namun Tuhan berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Iya caranya Pak E. Tuhan berkata ternyata sempurnalah kamu. Artinya bisa gak manusia sempurna? Bisa. Dengan pertolongan Tuhan. Kasih tadi adalah kuncinya. Ya kan? Ketika Tuhan mengasihi kita, Dia ingin kita sempurna. Tapi kalau kita tidak bisa mengasihi Tuhan, mana mungkin bisa sempurna? Coba kita balik lagi ke atas, ayatnya ke atas. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh, Yohanes 17 ayat 23 tadi, aku di dalam mereka, kata Tuhan, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Sempurna menjadi satu itu dalam Tuhan kan? Ya kan? Sempurna menjadi satu. Jadi ketika ada orang bilang bahwa manusia tidak bisa sempurna, mungkin orang di luar Kristen, orang di luar Yesus bisa. Tapi Tuhan katakan, sempurnalah kamu. Jadi pertanyaannya bisa enggak? Mas Kukun tadi bilang jawab iya. Ayatnya mana? Ayatnya itu tadi, sempurnalah kamu. Kasihlah yang membuat itu sempurna. Jadi ketika ada anak Tuhan yang menyatakan dirinya Kristen, yang percaya Tuhan, dia tidak punya kasih, dia tidak akan bisa menyatu dengan gereja lain. Saya mengasihi Tuhan, tapi dia tidak bisa mengasihi saudaranya. Tuhan berkata, omong kosong. Bagaimana kamu bisa mengasihi orang yang terlihat? Yang tidak terlihat, artinya kan bukan orang ya. Bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Kalau saudaramu yang kelihatan saja tidak bisa kamu kasihi. Mengapa Tuhan bilang begitu? Karena saudara yang hidup ini bisa kita pegang. Saudara yang hidup ini bisa kita peluk, bisa kita belai ketika dia sedang membutuhkan kita. Tuhan kan gak kelihatan, ya kan? Yang nyata-nyata aja lah. Tuhan bilang, kamu bilang mengasihi aku, tapi kamu tidak peduli dengan sesamamu. Bukan masalah tidak pedulinya lagi, malah kamu membenci dan tidak bisa bersatu. Tuhan bilang, kasihlah yang bisa menyatukan dan yang menyempurnakan. Jadi mengapa saudara, ketika ada gereja-gereja, ketika ada anak-anak Tuhan tidak bisa menyatu dengan yang lain,
Yang pertama tadi karena tidak ada kasih. Maaf saudara ya, yang bisa melihat diri kita itu adalah orang lain dan Tuhan. Orang Kristen bilang, ya saya anak Tuhan, saya penuh kasih. Ya, begitulah. Karena yang namanya klaim itu, yang namanya kita mengaku, kita mempunyai kasih, padahal kita tidak mempunyai kasih sebenarnya. Ketika kamu tidak bisa menyatu dengan saudaramu, jangan harapkan kamu sempurna. Dan jangankan harapkan kamu bisa satu. Karena Tuhan berkata, kamu harus satu. Ya kan? Tidak bisa kamu bercerai-berai, karena Tuhan itu tidak mau kita bercerai-berai. Karena Tuhan ingin kita itu menjadi satu tubuh dengan Dia. Tuhan adalah kepalanya. Ya. Nah, ini yang pertama. Mengapa anak-anak Tuhan tidak bisa bersatu? Karena kasih. Kalau anak Tuhan itu mempunyai kasih, ada tetangga sebelah yang meninggal, oh dia ada aliran berbeda. Kita dengan kasih akan merasakan bagaimana dia merasakan kepedihan, maka kita akan datang. Itu contoh yang paling sederhana. Kita tidak akan menahan hati kita. Kita tidak akan menahan keluarga kita kalau ada yang mau ibadah di tempat lain. Karena nanti saudara, yang berurusan dengan Tuhan adalah diri kita masing-masing. Karena ketika kita melarang atau kita mengekang diri kita untuk berbaur dengan orang lain, untuk berbaur dengan denominasi lain, itu tidak akan bisa membuatmu dekat dengan Tuhan. Apakah kalau kita berbaur dengan gereja lain, dengan aliran lain, itu akan membuat kita berdosa? Tidak, saudara. Ketika kasih itu ada di dalam hati kita, maka kita akan mau berbaur. Kita mau toleransi dengan saudara-saudara kita yang lain. Jadi sekarang pilih kita kata hati kita masing-masing. Adakah kita merasa saudara-saudara kita mengecewakan kita? Adakah kita di sini mungkin pernah berdebat tentang yang namanya teologi? Adakah kita mungkin pernah berdebat di sini dengan yang namanya liturgi-liturgi? Kalau kita punya kasih saudara, maka kita akan dengan rendah hati menerima. Dan yang kedua, mengapa anak Tuhan sulit sekali bisa menyatu, bisa satu karena menganggap dirinya paling benar. Pada tahap ini saudara, kebanyakan karena tidak adanya kedewasaan iman. Enak aja. Saya kan jadi Kristen dari waktu lahir. Saya dari kecil sudah dibaptis. Ya kan? Kedewasaan iman itu saudara bukan masalah kita lamanya kita ikut Tuhan. Karena dalam Alkitab jelas ada yang terdahulu, ada yang terkemudian. Hati-hati, yang terdahulu ini bisa akan menjadi yang terkemudian. Karena apa saudara? Karena dia merasa dia paling benar. Ini identik dengan gereja-gereja yang Tuhan yang sebenarnya tidak pernah dewasa. Ya, tidak pernah dewasa. Ketika ada salah sedikit, tergores hatiku, luka hatiku, galau aku, langsung stres aku dan aku frustasi, aku tidak akan berteman lagi sama dia. Itu menandakan bahwa semuanya itu menandakan bahwa itu tidak ada kedewasaan iman. Aduh, saudara, gereja yang tidak bisa menyatu dengan gereja lain itu menandakan bahwa itu tidak ada kedewasaan iman. Karena gereja yang dewasa, saudara, dia pasti akan memberikan pengajaran bahwa kita ini adalah umat Yesus, bukan umat organisasi. Ketika kata-kata itu sudah diungkapkan, otomatis gereja-gereja itu kan paham, dimanapun kita menyatu, dimanapun kita berada, kita harus bisa menyatu. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Kadang-kadang, kalau yang berbicara tentang merasa diri ini benar, kadang-kadang ada masalah. Itu sebenarnya nggak ada salah dan yang benar. Cuman kadang-kadang ada gereja-gereja yang merasa bahwa dia yang paling benar. Saya tidak akan mau berteman dan bergaul sama mereka karena mereka itu bertepuk tangan. Itu salah loh. Apakah itu pernah dialami? Dulu pernah dialami Tuhan. Yesus pernah mengalami itu. Karena ada beberapa kaum yang merasa dia yang paling benar. Saya jenggotan panjang udah, kamu baru lahir. Anak tukang kayu lagi. Berbicara masalah sesuatu yang tidak berkenan, tidak sesuai, bukan tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan adat istiadat, tidak sesuai dengan yang biasa kita bahas, itu berarti kamu sesat.
Bahaya saudara, karena menganggap diri paling benar. Jadi kadang-kadang ada masalah, pokoknya saya tidak tahu terima, saya yang benar, pang, hantam. Jadi ketika dia berbicara kasar, berbicara keras itu, dia ingin menyatakan bahwa dia yang paling benar. Dia paling benar, tapi bukan benar gitu loh. Belum tentu benar. Nah, mari kita buka saja di Lukas 18 ayat 11. Ini yang ada Ada contoh di dalam Alkitab, ya. Ada di slide saudara. Ada slide HP masing-masing. Izin saya bacakan. Ada di Lukas pasal 18 ayat 11 sampai 13. Ini contoh ya. Contoh sehari-hari itu mungkin sering kita dengar, tapi ini kita berbicara masalah keakuratan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu sebenarnya sudah ada di sini, tinggal kita buka. Mari kita baca. Ini salah satu sejarah bagaimana sih orang itu kalau dia merasa benar sendiri, ya, yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya dia itu tidak ada kedewasaan iman. Mari kita baca di Lukas 18 ayat yang ke-11 mulai sampai ke-13. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Mungkin matanya sampai noleh kan? Karena dia bilang kan ini, nggak mungkin ini. Nggak bisa. Angka ke-12, aku berpuasa 2 kali seminggu. Nggak sampai 40 ya, 2 kali seminggu aja. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Berduit ya. Ke-13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Coba saudara bayangkan, saudara pikirkan, saudara ilustrasikan bahwa ada perbedaan di antara mereka. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Kalau saudara baca selanjutnya, yang berkenan kepada Tuhan yang mana? Pemungut cukai. Saudara, penjahat-penjahat zaman dulu itu gak sebrutal zaman sekarang. Pemungut cukai dulu itu jahat loh. Jadi sampai dia aja membandingkan dirinya dengan pemungut cukai, berarti dia itu sangat benar, pemungut cukai ini sangat jahat. Ini kan ada kata-kata ini, pemungut cukai ini katanya. Inilah contoh yang akurat. Ini kan perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan, yang Tuhan Yesus umpamakan kepada manusia, bahwa sebenarnya kamu orang Farisi itu kan terkenal bahwa mereka itu kan orang-orang yang memang hidupnya dalam sebuah kerohanian kan. Bahkan mereka marah masalah adat istiadat, bahkan mereka tidak suka hal-hal yang artinya yang tidak memuliakan nama Tuhan secara fisik. Tapi ternyata yang berkenan kepada Tuhan adalah pemungut cukai ini. Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Yang penting dia sadar diri, berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak menengadah ke langit. Ini pelajarannya apa saudara? Pemungut cukai ini sebenarnya sadar bahwa dia adalah orang berdosa, dan dia memukul diri dan berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah aku karena aku orang berdosa." Tapi si Farisi ini bilang, "Aku bersyukur bahwa aku bukan perampok, aku tidak sama seperti orang lain." Inilah saudara bukti bahwa tidak ada kedewasaan iman. Dia pikir melayani Tuhan itu hanya percaya kepada Tuhan dan melakukan aktivitas-aktivitas rohani. Hati-hati saudara, pilih hati kita masing-masing. Aktivitas rohani itu penting, ya. Tapi yang lebih penting lagi kata Tuhan, kasih. Karena kasih ini adalah akar dari sesuatu yang baik. Karena kasih ini adalah hakikat Tritunggal. Karena kasih inilah yang mempersatukan manusia dan Tuhan. Karena kasih inilah yang membuat kita sempurna. Farisi ini dia secara aktivitas rohani hebat. Bayangkan saudara, 2 kali seminggu dia berpuasa. Kita nggak tahu ini aktivitas rohani untuk orang-orang yang sudah level rohaninya itu sudah ya tidak main-main kan, begitu kan?
Namanya berpuasa 2 kali seminggu lagi. Saya nggak bisa pikir kalau yang lebih dari puluhan hari kan. Nah ini 2 kali seminggu saja. Dan saya memberi perpuluhan dari segala penghasilanku. Ayo, ada yang belum pernah memberikan perpuluhan? Saya ini ngomong sebentar sedikit gitu ya. Kenapa saya omongkan ini saudara? Orang Farisi pun memberikan persepuluhan. Ya, dan dia tidak berkenan di hadapan Yesus. Sayang kalau kita anak Tuhan yang tahu tapi tidak pernah menyadari bahwa itu adalah hak Tuhan. Sedikit saya ke arah situ. Orang Farisi ini aja tahu bahwa persepuluhan itu adalah hak Tuhan. Sayang, rugi kita kalau kita tidak memberikan yang memang jadi hak Tuhan itu. Jadi, adakah di sini yang mungkin lama sudah tidak memberikan persepuluhan? Saya beruntung, istri saya ini sangat dewasa masalah rohani. Saya itu kadang-kadang saudara terlalu perhitungan sama Tuhan. Tapi istri saya bilang, ya perpuluhan. Kok dia macam-macam? Jadi saya optimal. Saya ingat lagi. Dari kata-kata istri saya itu saya ingat lagi. Apa kebaikan Tuhan dalam hidup saya? Istri saya nggak bisa bilang, jangan lupa kamu ini enggak. Istri saya bilang, yang perpuluhan yang lah katanya. Saya tahu. Iya, tapi dalam mandi aduh lah kasih. Perhitungan sama Tuhan saudara. Tapi ketika istri bilang itu saya memikirkan lagi. Berat saudara memberikan perpuluhan. Iya, memang berat karena itu sangat berarti uang ya. Tapi kalau kita melihat lagi kebaikan Tuhan dalam hidup kita, perpuluhan kita itu ada artinya. Damai sejahtera yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan, sukacita yang Tuhan berikan itu tidak bisa digantikan oleh persepuluhan. Nah, orang Farisi ini saja tahu persepuluhan, dia tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus karena apa? Karena dia merasa dia benar. Firman Tuhan baru dirasa benar kalau itu sesuai dengan mau saya. Tuhan berkata, kamu bilang jangan berzina. Tapi aku bilang, kata Tuhan, ketika kamu melihat wanita lain saja dan kamu ingin, itu sudah berzina. Kenapa Tuhan bilang begitu? Hakikat rohani itu tidak hanya terikat dengan aktivitas fisik, saudara. Aktivitas rohani tidak. Ya. Karena aku berkata kepadamu, kata Tuhan, ketika kamu menyebut saudaramu, lupa saya, apa? Sesuatu yang gak bagus, itu kan membunuh dia, kan bilang. Tuhan lebih ke arah rohani, saudara. Nah, ketika aktivitas fisik ini kita utamakan supaya orang melihat bahwa kita rohani, ternyata supaya kita tuh sudah dewasa dalam Tuhan, tapi di satu sisi kerohanian kita itu terlihat oleh orang lain. Rohani kita ini di mata Tuhan itu tidak berkembang, tidak dewasa. Karena yang Tuhan lihat adalah hatimu. Ya, ingat. Paham maksud saya ya? Karena ada orang-orang tertentu supaya terlihat rohani, aktivitas rohaninya yang dia perkuat. Ya kan? Tapi dia lupa bahwa Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati saudara. Orang Farisi ini, mungkin kalau kita hidup di zaman Yesus, saya kira kita ini nggak akan bisa sembarangan, kita nggak akan menganggap remeh orang Farisi ini. Hidup mereka ini hari-harinya itu tong firman Tuhan aja, Taurat aja setahu saya. Aktivitas fisik yang penting, merasa diri paling benar. Jadi kalau ada, kok di gereja kamu baptisannya seperti itu? Ini loh yang benar. Saya pernah tengkar dulu. Gara-gara itu. Saya hanya bilang, apa susahnya kita mengikuti teladan Tuhan? Itu kan hanya baptisan. Oh iya. Ngeri tengkarnya sampai kencang-kencangan. Setelah saya dewasa ini saya pikir ketika saya sudah ngomong itu mau dia kencang, biarin aja. Karena yang berhadapan nanti kau dan Tuhan. Ngapain kita kencang-kencangan kan? Tugas kita adalah mentoleransi dan menghargai apa yang menjadi pendapat dia, bukan menerima, menghargai. Kalau kita menerima ya sama aja kita menyetujui, kan bukan begitu. Di dalam kekristenan saudara banyak hal yang membuat kita pecah.
Ya, yang tidak bisa bersatu. Salah satunya adalah menganggap diri paling benar. Benar tentang apa, saudara? Ya benar tentang keagamaan. Ya kan? Kalau semuanya benar tentang kasih, nggak mungkin ada perpecahan, saudara. Walaupun saya di denominasi saya di aliran satunya, saya di aliran kedua, ketika bertemu mesra. Saya tahu, saudara, kau hamba Tuhan, saya hamba Tuhan. Saya tahu apa yang kau rasakan, apa yang jadi masalahmu di dalam kehidupan. Bukannya malah ketika yang lain, gereja Ayu Tekuri, kecil gereja dia itu, orangnya sedikit saja, nggak bisa melawan kami, ini organisasi besar sekali. Jadi maaf ya, kamu saya tidak anggap bahwa kamu itu pendeta, kamu hanya hamba Tuhan. Sedih. Ya kan? Perpecahan itu di dalam gereja itu tidak jauh-jauh. Aliran itu karena liturgi, karena tata ibadah, karena cara perekrutan. Kenapa cara perekrutan, saudara? Saya tidak layak ada di sini. Untuk beberapa orang yang tidak dewasa imannya, saya tidak layak di sini. Mungkin semua tahu ya. Saya ini tidak pernah belajar tentang, tidak pernah masuk sekolah yang apa ini, saudara, yang memang betul-betul apa yang Alkitab. Teologia itu kan sekolah yang betul-betul memang dikhususkan seperti itu. Kamu kan nggak punya ijazah. Itu loh, saudara. Ada orang-orang tertentu seperti itu. Tapi di mata Tuhan saya bersyukur, saudara. Saya tidak mau, saya bilang, Tuhan Yesus, saya penuh dengan keterbatasan. Saya dalam hati tadi saya bilang, tapi saya selalu dikuatkan karena istri saya selalu ada, saya merasa dapat support. Istri saya kemarin itu sudah bisa dipastikan bahwa istri saya itu tidak bisa hadir hari ini. Karena Tuhan berikan dia pekerjaan, dan pekerjaan itu tidak bisa dia tinggalkan. Tapi ternyata Tuhan berkata lain hari ini. Mujizat terjadi, Tuhan izinkan istri saya bisa hadir. Saya bersyukur. Jadi, saudara, jujur, untuk aliran-aliran tertentu, saya itu nggak mungkin bisa duduk di sini. Berdiri di sini, maksud saya, maaf. Karena kamu kan bukan hamba Tuhan. Kamu kan bukan pendeta, Chandra. Kamu tidak ada ijazah. Itulah contoh bahwa ada hal-hal tertentu yang merasa benar sendiri. Hati-hati dengan itu. Ya. Dua Timotius, kok 2 Timotius sih? Lukas 18 tadi. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Jadi ketika orang sudah dewasa iman, saudara, dia tidak akan malu menyatakan bahwa dia salah di hadapan Tuhan. Dia tidak akan malu jujur bahwa saya ini orang berdosa, saudara. Saya ini berdosa, Tuhan. Karena kita ini adalah manusia, kita membawa geng dosa itu kemanapun kita pergi. Kadang-kadang itu tidak kita sadari. Kita melakukan kesalahan itu tidak kita sadari, saudara. Bukan keinginan kita kadang-kadang. Ya. Oke. Nah, yang ketiga, jadi yang kedua tadi adalah orang atau gereja yang merasa dia yang paling benar. Baptisan kamu salah, tata ibadah kamu salah. Kok tata ibadah kamu tidak teratur ya? Orang jangan begitu. Sejak kapan tata ibadah ini diatur? Ya kan? Nggak pernah, setahu saya nggak pernah. Tapi ketika kita membicarakan masalah logis seperti itu, pasti akan ribut. Ya kan? Pasti akan ribut. Saya bilang, kenapa kita nggak bisa mengikuti teladan Tuhan? Loh, itu kan cuma baptisan.
hati-hati saudara ketika berbicara masalah baptisan itu adalah sebuah aktivitas rohani. Tuhan Yesus baru bisa melayani setelah dibaptis. Setelah dibaptis sampai yang terjadi saudara, Roh Tuhan datang, Roh Bapa datang, Roh Kudus datang, menyatakan bahwa inilah anak yang kukasihi. Jadi ya, bagaimana mungkin Bapa berkenan kepada kita kalau langkah ini tidak kita laksanakan? Hati-hati. Iblis akan menjerumuskan. Standar kita adalah Alkitab. Ketika banyak hal-hal di luar sana yang menyatakan bahwa ini yang benar, bahwa baptisan itu seperti ini, bahwa percik itu seperti ini, kembali lagi kepada yang asal. Kembali lagi kita kepada yang aslinya, tanpa tenting-aling-aling. Ketika Yesus keluar dari air, maka nampaklah Roh Kudus serupa dengan burung merpati. Ya, jadi kenapa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sama itu seperti kita saudara. Karena kita sudah satu dengan Tuhan di dalam kasih tadi, maka itu pun berkenan dan itu pun berlaku kepada anak Tuhan. Jadi hati-hati ketika ada orang yang sangat menganggap remeh masalah baptisan. Cukup saja bro baptisan begini, cukup saja baptisan begitu. Maaf saudara. Itulah saya bilang tadi, firman Tuhan itu akan menyenangkan ketika firman Tuhan itu sesuai dengan maunya saya. Tapi Tuhan berkata, Yohanes Pembaptis pun bilang, berilah dirimu dibaptis. Kenapa anak kecil itu nggak diakui baptisannya? Namanya juga dibaptis. Aneh kalian ini, sesuatu yang sudah lama kalian bikin beda. Berilah dirimu dibaptis itu sudah jelas saudara, apalagi yang kurang? Kata apalagi yang perlu dijelaskan di situ? Berilah dirimu. Marah kalau kita ada ngomong begitu, percaya aja saat ini, wah ada yang keluar. Itu saudara, ketika orang merasa dia benar, itu biasanya dibarengi dengan ketidakdewasaan rohani. Saya bisa bilang, dia pasti akan tunggu aja waktunya, dia pasti akan manyun sama saya ketika saya ngomong begini. Dia akan manyun sama kita. Saya dulu percik saudara, di kurung dulu saya dipercik. Tapi saya percaya ketika saya dibaptis, itulah yang sebenarnya dibaptisan. Karena itulah teladan Tuhan. Kenapa 2 kali dibaptis? Loh sakarepku tuh, terserah saya lah. Kan kayak gitu kan. Kalau kamu nggak mau aja itu kan yang penting saya sudah bicara, yang saya sudah informasikan, kabarkan. Masalah dia tidak mau atau tidak mau, urusan dia sama Tuhan. Kita harus bijaksana dan bisa toleransi dan menghargai pendapat orang. Karena nanti Tuhan akan bekerja. Ingat saudara, baptisan jangan main-main dengan hal ini. Karena baptisan ini saudara, ini yang menandakan bahwa kita berkenan di hadapan Tuhan. Jelas sudah. Dan baptisan seperti apa yang benar? Berilah dirimu dibaptis. Baptisan itu menyatakan bahwa kita memberikan diri kita kepada Tuhan, bukan kita diserahkan oleh orang tua kita. Ya, kita lanjut. 2 Timotius secara lahiriah 2 Timotius pasal 3 ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhi mereka itu. Nah, pengen sebenarnya kita ini bertemu, saudara kita yang sesama-sama Kristen. Pengen sebenarnya kita ini bertemu dengan aliran-aliran lain. Tapi kok ada di dalam kitab jauhi mereka itu? Piye bagaimana ini kok disuruh menjauh? Berarti kan kita kan tidak ada toleransi. Berarti kan kita tidak bisa menghargai pendapat orang lain, perbedaan dengan sesama aliran lain kan. Yang dijauhi itu bukan mereka. Ya. Tuhan pasti memberikan kita hikmat bahwa yang dijauhi itu bukan merekanya, tapi ragi yang akan mereka tanamkan. Hati-hati. Tuhan berkata di Matius 16 ayat 6, ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Ragi itu apa sih Pak Chandra? Kok kayak orang ini ya,
kuliah ya. Saya ini bingung juga kenapa saya bilang punya saya ini kok kayak begini. Kayak maunya pengennya struktur sekali kayak gitu. Tapi itu bawaan saudara. Karena Tuhan itu memberikan kita masing-masing cara. Pak Bram seperti ini, Pak Stefan begini gitu kan. Jadi balik beda-beda saudara. Ragi itu yang bahaya. Ragi itu apa saudara? Ragi orang presiden, ragi orang saudara. Ragi itu gak ada gunanya sebenarnya saudara. Kecuali itu membengkakkan sebuah adonan. Dia gak bisa menambahkan zat gizi. Dia gak bisa menambahkan apapun. Dia gak bisa akan menahan kalau memang roti itu gosong. Tetap gosong. Ragi itu hanya mengembangkan, itulah tujuan dia. Artinya hati-hati dengan ragi. Tuhan berbicara ajaran itu seperti ragi. Ketika ajaran itu masuk, saudara, dia seperti ragi di dalam tepung, dia seperti ragi di dalam roti. Bagaimana kita bisa mengusirnya lagi? Bagaimana kita bisa memperbaiki ajaran itu? Hati-hati, saudara. Jauhi mereka itu, karena secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Hati-hati, saudara, karena ada orang yang sepertinya rohani, tapi sebenarnya dia memungkiri apa yang dia, tapi dia memungkiri kekuatan Tuhan di dalam kehidupan itu. Hati-hati kita terseret, saudara. Hati-hati kita terseret. Karena ini berbicara tentang campur tangan iblis. Ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Hanya beberapa orang yang ada di dalam sejarah Alkitab yang dari Farisi Saduki itu yang ya pengen ketemu lah dengan Tuhan, pengen ngobrol, yang bisa menerima, bisa mendengarkan apa. Nikodemus itu dari mereka kan? Ya, Nikodemus itu dari mereka. Yang banyak itu mereka menghina Yesus tanpa mereka lihat dulu apa ayat yang mereka gunakan. Mereka gunakan itu secara saklek, secara lahiriah. Mengapa anak murid-muridmu itu makan tanpa ini tanpa itu? Tuhan bilang kalau kamu mencuci itu dari dalam ke dari luar. Yang penting hati dulu, kata Tuhan. Ya kan? Nah itu ragi orang Saduki dan ragi orang Farisi. Hati-hati saudara, karena ini ada campur tangan iblis di dalamnya. Jadi secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, wow. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhi mereka itu. Menjalankan ibadah itu besar, luas pengertiannya saudara. Tidak hanya menjalankan, tapi dia rutin dan dia sangat berapi-api. Hati-hati. Ya. Kebanyakan seperti ini itu tidak bisa bersatu dengan saudara-saudara lain. Ada saudaranya tidak sesuai dengan maunya dia. Ada saudara yang tidak sesuai dengan prinsipnya. Ada gereja, ada lingkaran seperti itu, dia tidak akan bisa berteman. Saya sebenarnya sering cerita tentang itu. Saya sedih sebenarnya. Mengapa orang seperti itu? Kok ada ya? Kami dulu waktu di kampung, kalau sudah 17 Agustus itu kan, ada yang karena mayoritas Kristen, ada yang berdoa waktu penaikan bendera. Ada yang berdoa waktu penurunan. Sekian tahun saya melihat yang di tempat saya dilayani itu, saudara, selalu kebagian yang waktu penurunan. Gak masalah sebenarnya. Hanya saja saya melihat dari sisi yang lain, kenapa kok gak gantian gitu loh. Ya kan? Penurunan bendera itu saudara, orangnya sudah sedikit. Ya, sudah bukan acara puncaknya. Tapi ketika Bapak ini berdoa kepada Tuhan, roh Tuhan itu sangat terasa, saudara. Tidak perlu dia bawa Alkitab, tidak perlu dia bawa sontekan, ya kan? Tidak perlu dia bawa sontekan. Saya tidak membandingkan, maksudnya saudara ya, saya tidak membandingkan itu masing-masing ya. Cuman mengapakah harus seperti itu terjadi? Kalau kita memang merasa sama-sama apa? Hamba Tuhan, kita akan merasakan bagaimana sih menjadi hamba Tuhan itu sakit, pahit, suka dukanya kan. Berilah dia waktu. Jangan Pak, biar ini aja. Tahun kemarin kan sudah saya. Kan kayak begitu. Saling hormati, saling menghargai. Ya, hati-hati saudara. Nah. Dan yang ketiga, yang kedua tadi, terikat dengan roh agamawi. Nah ini saudara, kalau sudah berbicara seperti ini, kita tidak akan mampu melawan sendiri. Kita harus melawan dari kekuatan Tuhan. Kalau sudah roh ini berbicara saudara, bahkan jangan-jangan hanya kamu sendiri yang tahu tentang Tuhan.
Ya, banyak saudara seperti itu. Kalau roh agamawi, maksud saya begini, sama-sama Kristen nih, sama-sama Kristen. Tapi ada anak yang betul-betul lahir baru, karena dia tidak bisa mendapatkan hal yang baru, yang sesuai dengan firman Tuhan di keluarganya, dia pasti akan otomatis kok pindah tuh, karena di situ dia merasa dia bisa dewasa. Tapi kalau ini sudah terikat, saudara, jangan-jangan hanya dia sendiri aja yang mengerti firman Tuhan. Keluarganya, adik kakak, bapak ibunya tidak akan bisa menerima. Jadi jangan heran saudara, hal yang membuat kenapa gereja ini susah bersatu karena terikat agamawi kembali ke kita masing-masing. Kalau kita mempunyai kasih kepada Tuhan, kita tidak akan bisa terikat dengan agamawi. Agamawi di sini maksud saya saudara, sudah saya ungkapkan tadi bahwa banyak aktivitas-aktivitas rohani yang ingin ditunjukkan manusia untuk menyatakan bahwa dia sebenarnya perlu dicontoh, tapi dia lupa kasih. Biasanya seperti itu untuk menutupi apa ya, sebagai kedok bahwa saya ini benar loh. Tapi dia tidak akan bisa menerima kalau umpamanya kita buka sama-sama Alkitab, oh begini saudara yang benar, kan dia tidak mau. Saya ini puasa loh saudara, gitu kan. Masa kamu bisa memberikan saya ini itu? Gak punya kalian itu, agama kalian itu salah. Haruskah kita berbicara masalah agama, saudara? Karena Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak pernah membawa agama ke tempat kita. Makanya kalau saya itu lebih suka lah, saya adalah pengikut Yesus. Kalau saya bilang saya Kristen itu karena memang ya, karena zaman ini kan kamu apa gitu kan, saya Kristen gitu kan. Karena hidup di dunia ini menjadi Kristen tidak akan bisa mutlak kamu diselamatkan. Menjadi Kristen tidak akan bisa membuatmu dekat dengan Tuhan. Tapi ada gereja-gereja yang kamu itu tidak sesuai dengan agama. Parah saudara kalau sudah seperti itu. Artinya kalau sudah orang berbicara tentang itu, berarti saudara dia itu hanya memikirkan bagaimana liturgi yang ada sejak dulu. Oh, agama kita kan begini gitu loh. Paham maksud saya? Tuhan Yesus tidak pernah membawa agama. Tuhan Yesus membawa keselamatan. Supaya kita satu dengan Tuhan, satu dalam kematiannya, satu juga dalam kebangkitannya. Yang diikat dalam kasih Tuhan. Roh agamawi ini sangat berbahaya. Karena saya bilang tadi ada campur tangan iblis. Itu yang akan menutup, mengaburkan kebenaran Tuhan. Sehingga menghalangi kita mengerti firman Tuhan. Jangankan mengerti saudara. Karena dia merasa dia kan sudah Kristen dari lahir. Ngapain saya baca-baca Alkitab lagi? Saya tahu A sampai Z bahwa Tuhan Yesus itu datang menyelamatkan manusia. Kenapa Tuhan Yesus menyelamatkan manusia? Karena kasih. Ya, benar. Terus, ya karena kasih. Tuhan itu punya janji, saudara. Tuhan itu punya janji dengan manusia. Jadi ketika Tuhan harus datang ke muka bumi itu selain karena kasih, karena memang Tuhan punya janji dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya kan? Janji itu yang mengikat Yesus, mengikat Tuhan sehingga dia harus melepaskan anaknya. Karena kasihnya, saudara. Memang karena kasih, tapi dia punya ikatan di situ. Tuhan itu sebenarnya bisa bertindak sembarangan, bisa kalau mau. Ya kan gampang, tapi Tuhan tidak bisa. Ada keterikatan. Tuhan itu terikat dengan janjinya. Tuhan terikat dengan dengan iblis pun gak bisa sembarangan kan. Tuhan ingat dengan Nuh itu kan, Ayub kan, karena ketika Tuhan tidak sesuai dengan apa lagi nih? Kalau ketika Tuhan tidak sesuai dengan ya prosedurnya lah, pastikan iblis itu kan komplain, ya kan? Silakan saja, kata Tuhan silakan. Ketika iblis mau mencobai Ayub, silakan kata Tuhan, ya kan? Silakan saja. Jadi roh agamawi ini akan menghalangi kita mengerti firman Tuhan. Caranya banyak.
caranya dengan keegoisan kita, merasa benar sendiri tadi. Karena saya kan sejak kecil sudah Kristen. Kamu itu apa yang kamu bawa? Hal apa di dalam kekristenan yang baru kamu bawa ini? Ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tanpa dia melihat ke firman Tuhan. Karena ingat saudara, ketika ada hal-hal di dunia ini yang membingungkan kita tentang kerohanian, kembali kita kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan kita rema ketika kita membuka Alkitab dengan kasih, dan ketika Tuhan kita membuka Alkitab kita dengan kerendahan hati. Karena Tuhan sangat membenci orang yang congkak. Ketika kamu membuka Alkitab dengan kecokakanmu, selesai kamu. Kamu yang kamu buka adalah hal-hal yang dialihkan oleh iblis. Tapi ketika saya semua membuka Alkitab, membuka firman Tuhan itu dengan kerendahan hati, maka di situ kuasa Tuhan akan bekerja. Tuhan tahu kerinduan kita. Tapi ketika kita membuka Alkitab, tujuannya untuk mematahkan argumen orang lain, untuk mematahkan untuk supaya menang gitu loh. Supaya kita menang, maka di situ bukan kuasa Tuhan yang akan kita dapatkan. Ingat, Alkitab ini masing-masing orang Tuhan itu akan memberikan remanya, saudara. Dan itu ajaib. Dan itu saya rasakan sendiri. Tapi itu tetap di jalur Tuhan. Tuhan tidak akan bisa memberikan pengertian-pengertian yang di luar jalurnya Tuhan. Enggak. Caranya Tuhan berbeda. Caranya Tuhan memberikan kita bimbingan itu berbeda. Tapi tujuannya sama, kemuliaan nama Tuhan. Tapi saudara, Alkitab adalah standar kita. Standar baku kita di situ. Jadi ketika ada roh agamawi ini, kita akan terikat dengan organisasi, kita terikat dengan agama kita terikat dengan hal-hal yang berbau aktivitas fisik saja, maka itu akan menghalangi firman Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kerendahan hati kita itu nggak ada. Bagaimana Tuhan bisa mengisi itu dengan firman Tuhan kalau hati kita congkak? Kita pasti akan merasakan benar sendiri. Dan itu terjadi, saudara. Jadi jangan harapkan itu bisa membuat anak-anak Tuhan ini melebur jadi satu. Melebur jadi satu. Kalau itu terjadi. Karena tidak akan mungkin terjadi, karena ini tidak satu roh. Ini tidak satu tubuh. Tujuannya berbeda, saudara. Tubuh itu satu, tujuannya kan berbeda. Karena Yesus adalah kepalanya. Otaknya di situ, kita adalah penggeraknya. Nah, roh agamawi ini pun membuat firman Tuhan itu sama seperti saudara-saudara yang lain. Maksud saya begini, saudara. Ketika sudah tertanam pemahaman tentang firman Tuhan ini, seperti umpamanya. Ketika ada saudara kita yang lain membicarakan tentang firman Tuhan ini, sebenarnya contoh nih ya, yang paling enak ketika Tuhan Yesus berbicara tentang lahir baru dengan Nikodemus. Ya, kalau saya itu tidak ada membaca kelanjutannya, ya. Maksud saya di paling enak, paling mudah itu kan seperti sejarah Nikodemus dengan Yesus. Nikodemus ini kan dia tahu tentang firman Tuhan. Tiba-tiba datang Tuhan mengatakan bahwa kamu harus lahir baru. Ini contoh ya, lahir baru. Nikodemus ini mungkin dengan kerendahan hatinya tapi dia masih bertanya, kan itu wajar saja, karena itu dia bingung. Karena dia bingung ini rohani seperti apa gitu kan? Ya kan? Tapi kalau orang yang sudah terikat dengan roh agamawi, saudara, kalau itu tidak sesuai dengan maunya dia, ya, itu tidak akan bisa diterima. Tidak akan bisa diterima. Jadi roh agamawi ini mengekang erat, mengikat erat anak-anak Tuhan. Dan ini adalah pekerjaan iblis. Iblis itu, saudara, nggak mau dia tahu pekerjaan dia. Atau iblis itu suka kalau dia bekerja itu nggak kelihatan. Sudah saya bilang dulu kan, seperti Mas Kukun bilang, kalau kita mau menarik garis lurus ya, ketika garis lurus ini sedikit saja, ya 0, sekian derajat ya, tapi di sini muaranya, di ujung sana itu sekian derajat dia akan mencing. Sama kayak kita, atau contoh lain itu kita pakai teleskopnya senjata, senapan angin lah paling enak kan. Geser aja sedikit, dia kan tujuannya beda. Itulah iblis. Ilustrasinya seperti itu. Iblis itu suka menipu, saudara. Dia tidak akan mau terang-terangan, kayak gombel, nggak bakal mau. Maaf, saudara. Iblis itu ganteng, nggak mungkin iblis kayak gombel. Iblis itu kan malaikat.
Jadi iblis itu akan membuat seolah-olah bahwa kita saja yang benar. Yang lain itu gak benar, saudara. Jadi ini berlaku juga untuk kita. Berlaku juga untuk kita yang setiap minggu selalu beribadah. Jadi kalau memang ada hal-hal yang baru, kita jangan anti, saudara. Antilah itu kalau itu di luar firman Tuhan. Tapi kita jangan menjustifikasi dulu, jangan menghakimi dulu kalau kita tidak paham. Kita baca dulu Alkitab. Tapi kalau orang yang sudah terikat dengan roh agamawi, dia itu harusnya dibeginikan kalau mau jadi pendeta. Dia itu harus melewati masa ini dulu loh sebelum dia menjadi WL. Ya ampun Tuhan. Ada yang seperti itu, saudara. Banyak yang seperti itu. Banyak hati ingin melayani, tapi terikat, terkungkung hal-hal proses-proses agamawi seperti ini. Kamu kalau mau jadi WL, kamu harus begini dulu. Kamu mau menjadi pemusik, kamu harus jadi begini dulu. Puji Tuhan, di tempat kita tidak seperti itu, saudara. Ya, tidak. Ya, karena nggak ada seperti itu di sini. Di Alkitab nggak ada yang begitu. Tuhan melihat hati, ya kan? Tuhan melihat hati. Apakah orang yang tidak bisa menyanyi tidak boleh melayani Tuhan? Siapa bilang? Suara itu Tuhan yang beri. Tangan jari jemari itu Tuhan yang beri. Tuhan akan mampukan kamu, tapi kamu harus berusaha. Ya kan? Nggak bisa tiba-tiba orang bisa mainkan gitar. Nggak bisa Frankie bisa main keyboard kalau dia nggak belajar. Banyak-banyaklah belajar. Ya kan? Syukurnya kita di sini tidak pernah ada yang seperti itu. Saudara, ada tempat-tempat lain. Kalau kamu ingin menjadi pelayan, ya, kamu harus melalui proses ini, proses itu, proses ini, proses itu. Kapan bisa berkembangnya? Sama seperti anak kecil, dia diberikan makanan keras kalau dia tumbuh gigi. Salah. Anak kecil itu dia diberikan nasi itu, diberikan makanan itu, apa artinya bertahap. Jangan nunggu dia punya gigi baru dia diberi nasi. Ketika dia mulai punya gigi, kasih dia nasi supaya merangsang pertumbuhan giginya. Jangan suruh anak itu berjalan. Kalau dia baru bisa berjalan, anak itu dilepaskan ketika dia masih bisa berjalan. Masih belum bisa berjalan begitu. Ketika roh agamawi bekerja, saudara, maka hal-hal yang remeh seperti itu akan diikatnya menjadi sebuah kebenaran. Menjadi itulah firman Tuhan. Ya kan? Itulah roh agamawi. Itu tidak akan bisa membuat kita berkembang. Itu tidak bisa akan membuat kita bersatu dengan yang lain. Karena hal-hal yang menurut kita benar, menurut orang lain benar itu selalu akan bentrok dengan orang lain, dengan dominasi lain. Tapi kalau kasih sudah berbicara, saudara, dia hamba Tuhan, saya hamba Tuhan, saya tahu apa yang dia alami. Mari kita sama-sama, Pak, minggu depan bisa nggak melayani? Ya kan? Itulah mengapa dominasi gereja ini sulit sekali bersatu. Ada denominasi tertentu saja yang bisa berbaur dengan terbatas ya gitu ya. Tapi ada yang memang nggak bakal mau. Karena jelas kami kan dari sononya sudah begitu Pak. Kami sudah ada komandonya. Ya, baiklah. Sekian. Nah, roh agamawi ini membuat orang congkak rohani, saudara. Dia tuh sebenarnya rendah hati loh, rendah hati. Sepertinya dia rendah hati, tapi sebenarnya congkak. Pasti akan terlihat di dalam masalah kerohanian. Hati-hati, saudara. Ketika kita itu memandang orang lain, sepertinya hanya kita yang paham tentang firman Tuhan. Jangan-jangan kita congkak. Ketika kita membahas tentang firman Tuhan, kita paling menang sendiri. Hati-hati, ya. Nah, itu terikat dengan roh agamawi. Ini ada campur tangan iblis, saudara. Dan ini sangat mengikat. Jadi segala teguran, segala koreksi tentang firman Tuhan itu dianggapnya tidak akan berguna. Karena firman Tuhan itu sama seperti kita, nggak ada gunanya karena saya yang paling benar, gitu ya. Jadi yang pertama, mengapa kira-kira hal-hal faktor-faktor yang membuat kita sulit hukuman ini berhasil, ya, karena kasih. Tidak hanya kasih dan menganggap diri paling benar. Dan yang ketiga itu roh agamawi. Ini berlaku untuk kita semua, saudara. Firman Tuhan sama seperti pedang bermata dua.
pedang itu bermata dua ya. Pedang bermata dua bukan katana. Pedang itu kan macam-macam tuh. Ya, pedang itu macam-macam. Ada yang mata satu kan cuma satu bagian yang tajam. Ya kan, ini pedang bermata dua. Kalau sudah pedang bermata dua itu saudara, ketika dicabut, ketika kamu mau bunuh orang kan kesini dulu. Kan karena kita dulu. Ya karena siapa? Karena saya. Ya kan? Ini berlaku buat saya juga. Ya, ini berlaku buat saya juga dan kita semua yang ada di sini. Kalau saya menunjuk kalian semua, ya berarti kan saya hebat sendiri dong, ya kan? Nah, jadi bagaimana cara menyikapinya? Kita sebagai anak Tuhan yang sudah tahu kebenaran, menyikapi perbedaan-perbedaan seperti itu. Demi Tuhan Yesus, sebenarnya kita harus bisa bersatu. Kita harus bisa toleransi dengan saudara-saudara seiman kita. Apapun yang menjadi doktrin orang, apapun yang menjadi prinsip orang lain, kita terima itu, kita hargai, ya kan? Yang kedua, tetap berpegang kepada firman Tuhan, karena pengajaran-pengajaran di muka bumi ini macam-macam, saudara. Alkitab adalah pegangan kita yang standarnya, karena disitulah sumber dari segala pengajaran. Yang ketiga, kita tetap rendah hati dan tidak menghakimi. Umpamanya kita ada debat-debat sedikit, nggak apa-apa, kita dengarkan iya. Karena ketika kita menang debat pun tidak akan membuat kita dekat dengan Tuhan, malah itu memperuncing suasana. Saya pernah kejadian dulu, ada dari pagi sampai malam debat macam-macam masalah rohani. Akhirnya sampai kencang-kencangan itu kan bukan menjadikan sesuatu yang indah kan. Akhirnya yang lain terbangun. Apa yang didebatkan hanya masalah seperti itu kan. Sekarang kalau yang namanya ingin menang sendiri itu bukan masalah benar dan salah, tapi ingin menang, gitu kan? Kalau yang namanya ingin menang sendiri itu ingin menang. Jadi kita jangan seperti itu, saudara ya. Anda dan saya kita rendah hati. Apapun yang menjadi pendapat orang, kita terima saja, kita hargai saja, dan kita tidak usah menghakimi. Nah, kita harus menerima perbedaan dengan tulus hati. Kalau umpamanya tidak disalamin orang, ya nggak apa-apa, ya Om ya. Ya harus terima dengan tulus hati, nggak apa-apa. Karena Tuhan yang menghargai kita, saudara. Nggak ada gunanya manusia menghargai kita. Tuhan yang akan menghargai kita. Dan yang pasti, yang terakhir, kita harus tetap setia kepada tujuan iman kita. Kita ingin memenangkan pertandingan iman kita sampai terakhir, agar nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Nah, pujilah nama Tuhan. Firman Tuhan selesai sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Kami undang teman-teman pemusik dan kami menyerahkan mimbar dengan kasih kepada hamba-Nya untuk menambahkan. Kami silakan Pak Stephen. Saudaraku yang dikasih, saya dulu suka nonton tenis, badminton, sepak bola. Jadi kalau nama-nama pemain tenis, pemain badminton, pemain sepak bola, saya banyak tahu. Tapi aneh, sampai hari ini saya tidak pernah bisa main tenis dengan baik, badminton dengan baik, sepak bola bermain dengan baik, seperti pemain-pemain lain, seperti pemain-pemain, nggak pernah bisa. Kenapa? Saya hanya nonton. Demikian juga dengan perkara rohani. Kenapa saya kasih kesempatan Chandra untuk menyampaikan firman? Saya berharap kita semua menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau kita hanya mendengar, sampai kapan kita hanya mendengar tapi tidak melakukan? Sampai kapan kita ini bisa melayani kalau kita hanya dilayani terus? Oleh sebab itu, saya abaikan perkataan orang. Yang penting tugas saya adalah mengajak dan menciptakan suasana semuanya ini maju di dalam Tuhan. Jadi tidak hanya dengar saja, sekali-sekali juga menyampaikan begitu. Saya suka setiap kita bisa khotbah semuanya, itu saya suka. Kenapa? Dengan menyampaikan firman, otomatis rohaninya lebih maju. Tetapi jangan pernah minta diangkat jadi pendeta, itu aja. Karena saya lihat banyak di tempat lain ya. Pokoknya semua yang ibadah
pendeta semuanya, jemaatnya diangkat semua, pokoknya yang rajin, tidak pernah absen, jadi pendeta semua. Terus dia kemana-mana mengaku kalau kenalkan nama saya pendeta ini. Ketika diajak ngomong nggak nyambung, gereja kena getahnya, nama pendeta jadi hancur, ya kan? Jadi saya lebih menitik beratkan pada setiap kita harus menjadi pemain, yaitu pelayan-pelayan Tuhan, tidak menjadi pendeta. Pendetanya biar saya saja. Dan apa yang disampaikan Sandra, saya sedikit dapat banyak, bukan sedikit dapat berkat, tapi ada sesuatu yang menyangkut gini. Berbahagialah istri-istri yang takut akan Tuhan, ya, yang bisa mengingatkan suaminya. Tapi tidak boleh berhenti di situ, harus ada lagi. Berbahagialah suami-suami yang takut istri, karena mau diingatkan, kalau nggak takut istri, dua-duanya bisa kelahi gitu. Tapi dengan diingatkan itu, Tuhan dimuliakan. Ini jangan serius, terlalu serius ya. Jadi mesti ada, kalau sama-sama takut akan Tuhan, saya pikir semuanya akan dipulihkan oleh Tuhan, mengalami pemulihan, sehingga hidup kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena setiap kita harus tahu begini, berilah apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berilah yang kamu wajib berikan kepada Tuhan. Berilah yang wajib kamu berikan kepada suami atau kepada istri. Pokoknya kita berdiri pada posisi yang seharusnya begitu. Bahkan di dalam organisasi itu ada semacam kewajiban bahwa gereja kita memiliki kewajiban bayar persepuluhan ke sinode. Tetapi selama ini saya tidak ngambil kas gereja untuk perpuluhan ke sinode. Saya ambil kebijakan persepuluhan saya, persepuluhan istri saya, kami kumpulkan, kirim ke sinode, supaya kewajiban itu tetap bisa berjalan, kita laksanakan, dan gereja juga tetap bisa berjalan operasionalnya dengan segala kewajiban yang harus gereja lakukan untuk pembangunan ini, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau meteraikan firman-Mu itu di hati setiap kami, sehingga setiap kami memiliki kasih, supaya kami bisa bersatu. Meteraikan firman-Mu itu di hati setiap kami, supaya kami tahu dan tidak merasa benar sendiri, bisa menghargai perbedaan, tetapi tetap tidak lepas daripada firman-Mu. Meteraikan firman-Mu di hati kami, sehingga kami tahu tipu muslihat iblis dan tidak terikat dengan roh-roh agamawi. Kami tahu mana yang benar dan mana yang salah. Meskipun kami harus menerima satu dengan yang lain, tapi biarlah firman-Mu yang berkuasa atas kami. Firman-Mu menjadi pijakan yang kuat bagi kami, untuk kami mendaki sampai puncak kemuliaan nama Tuhan, di mana Tuhan ditinggikan, dimuliakan dalam hidup kami. Berkati saudara kami Chandra yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menguatkan, meneguhkan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa sejenak.
minta dengan hormat untuk Pak Bram baru pada berdoaan. Tapi sebelum kita katakan pujian kita, lagu kedua tadi rapnya saja, bagimu Tuhan.